Misalkan Anda seorang laki-laki pegang-pegang vagina perempuan, lalu kemudian atau pegang-pegang payudara dan lain sebagainya. Semuanya, kembali lagi sama kita di sini di podcast KPPR yang ke-18. Nah, hari ini gue ditemenin sama Ruben. Halo Ruben. Nah, Ruben, hari ini kita mau bahas apa sih? Kita akan ngebahas pelecehan seksual. Oke. Nah, kebetulan ada narasumber juga yang udah nemenin kita hari ini. Ada Pendeta Dedan. Halo Pendeta Dedan. Halo, ini Ruben. Halo podcaster semuanya. Nah, mungkin Pak, sesuatu yang kita akan bahas hari ini nih mungkin ya, dan bagi beberapa orang masih agak tabu ya Pak ya. Tapi kan ini demi pendidikan kita juga ya, maksudnya pengetahuan dan wawasan kita juga harus tahu gitu, biar kita nggak terjerat sama hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah, apalagi ini kan masalah lingkungan juga, jadi iya. Orang awam tuh dia nggak ngerti biasa, pelecehan yang biasa itu. Jangan sampai orang yang nggak ngerti malah nganggap biasa ya. Biasa. Untuk itu kenapa kita akan bahas hari ini mengenai kekerasan seksual ya Pak Dedan. Nah, sebelum kita membuka nih Pak, kekerasan seksual itu sebenarnya apa, dan kalau kan itu luas ya Pak ya. Mungkin ada jenis-jenis yang bisa Bapak kasih ke kita mengenai poin-poin ini. Iya, Kak Kenny sama Ruben. Jadi kalau ngomongin kekerasan seksual, teman-teman shopcaster semua kalau mau lihat apa yang ada dalam hukum kita, undang-undang kita, itu sebenarnya saat ini yang mengakomodir pemahaman tentang kekerasan seksual itu masih dua. Jadi kalau teman-teman lihat undang-undang kita itu bicara tentang kekerasan seksual itu hanya dua bentuk, dua jenis. Yang pertama adalah pencabulan, yang kedua adalah pemerkosaan atau perkosaan. Nah, ini dua hal yang berbeda karena yang perkosaan itu biasanya udah langsung tegas, jelas bahwa seseorang bisa dikenakan pasal perkosaan atau disebut melakukan pemerkosaan kalau dia melakukan pemaksaan penis masuk ke dalam vagina. Tapi kalau ternyata bentuknya bukan penis masuk dalam vagina, itu biasanya turun derajatnya ke pencabulan. Misalkan Anda seorang laki-laki pegang-pegang vagina perempuan, lalu kemudian atau pegang-pegang payudara dan lain sebagainya, atau bahkan menyakiti, memasukkan apapun jari atau benda-benda asing ke dalam vagina tetapi bukan penis, itu turun derajatnya hanya ke pencabulan. Nah, GKP bersama dengan beberapa pemikir-pemikir yang lain, beberapa organisasi yang lain, pada saat kemarin kalau teman-teman semua ikuti berita tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, maka kita melihat, menggumuli dan menyepakati bahwa kekerasan seksual itu ternyata nggak cuma dua tadi, ada banyak, bahkan kalau mau dibilang itu ada 9 bentuk kekerasan seksual, dan di dalamnya itu berbeda-beda sekali. Kita nggak tahu nih ya, nanti habis ini kita akan bedah. Ada 9 bentuk kekerasan seksual, dan kadang-kadang kita nggak nyadar. Bisa jadi kita sebenarnya pernah menjadi pelaku kekerasan seksual, Tapi mungkin karena udah lazim, jadi bukan gitu ya. Dan bisa jadi kita sebenarnya juga adalah korban. Iya. Tapi karena enggak, dia nggak ngapa-ngapain penis saya, vagina saya, payudara saya, lalu seolah-olah saya nggak jadi korban, padahal sebenarnya kita korban. Nah, kakak mungkin bisa jabarin ya, Rene sama Ruben, teman-teman shopcaster. Jadi sebenarnya ketika bicara tentang kekerasan seksual, GKP pada saat ini bersama dengan organisasi-organisasi lain yang betul-betul berkiprah dan fokus memperhatikan isu kekerasan seksual, itu ada 9 bentuk. Bentuk yang pertama itu adalah pelecehan. Melecehkan. Pelecehan ini yang kecil-kecil. Remeh-remeh. Ini kelihatannya seolah-olah
bukan, tapi sebenarnya iya. Pelecehan seksual. Ini jangan-jangan teman-teman shopcaster semuanya perlu koreksi diri juga ya. Termasuk kakak sih sebenarnya ketika kakak tahu tentang ini, kakak juga, waduh, jangan-jangan ini banyak banget juga ya saya pernah melakukan kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan. Pelecehan misalkan ketika ternyata ada sekelompok laki-laki atau kita laki-laki melihat ada perempuan cantik yang dianggap sebagai seksi dan lain sebagainya, lalu tiba-tiba melakukan cewek kenalin atau kenalan kita dong, boleh dong gitu ya. Atau ada cewek lewat dan sweet boleh nih gitu ya. buat para cowok. Itu yang bikin cewek nggak takut ke warung kalau ada cowok. Kadang-kadang takut ke warung gara-gara begitu lihat ada cowok di luar sana balik lagi gitu ya. Ini banyak terjadi. Dan kadang-kadang dibenarkan. Dan malah dianggap lucu lagi. Dianggap lucu. Itu pelecehan padahal. Atau misalkan kakak nih gitu ya, ngeliatin cewek cantik. Enggak sih cuitin, tapi matanya kayak ekspresinya kayak bahkan gak usah ada ekspresi, cuma ngeliatin aja. Apalagi lihatnya bagian tubuh tertentu. Misalkan liatin payudaranya, diikutin gitu, dia jalan payudaranya dilihat. Itu pun bagian dari pelecehan seksual. Dan celakanya ini banyak terjadi. Dianggap lucu, dan kalau ditegur pelakunya marah. Kalau ditegur pelakunya marah dengan mengatakan gitu aja marah, alay, sok mahal lu, sok suci lu, ala sok alim lu. Padahal dia yang salah, padahal dia pelakunya. Nah ini kekerasan seksual yang paling banyak terjadi, dan kadang-kadang kita menganggap itu bukan kekerasan karena ini semua orang kayak gitu kali, namanya juga cowok kali. Please man, kekerasan nggak bisa dibenarkan hanya gara-gara lu jadi cowok. Ataukah gara-gara lu cowok lu lalu kemudian bebas melakukan kekerasan seksual. Gara-gara lu cowok maka lu bisa dibenarkan ketika lu melakukan hal yang salah dan merugikan orang lain. Dan pelecehan seksual ini masih banyak jenisnya, Kak Kenny dan Ruben. Misalkan, ini kakak punya handphone nih sekarang ya. Zaman sekarang kan handphone bisa capture foto orang tanpa ketahuan gitu ya. Nah, tiba-tiba kakak ada lagi duduk begini dan cekrek. Mau orangnya dikenal, orangnya nggak dikenal, lalu tiba-tiba fotoin, di-share lagi. Weh bro, ini ada cewek cantik, mau nggak? Kita kenalan yuk dan lain sebagainya. Lalu kemudian dijadiin bahan bercandaan. Wah, boleh juga, selera lu bagus dan sebagainya. Teman-teman shopcaster semuanya, teman-teman GKP dan semuanya yang nonton, please, itu kekerasan. Walaupun mungkin korbannya nggak tahu kalau lu foto, walaupun mungkin orangnya nggak tahu kalau ternyata fotonya udah tersebar di berbagai tempat, lu kekerasan. Lu melakukan kekerasan, dan ini kekerasan pelecehan seksual yang paling marak terjadi dan seringkali dianggap sebagai gitu aja marah. Udah normal dia. Udah normal. Dan kadang itu juga bikin cewek nggak berani ngelawan gitu kan. Jadi kalau berada di situasi kayak gitu malah dia nggak bisa ngapain, malah diem aja. Dan diancam. Iya, diancam. Kalau saya pernah direkam gitu ya, saya marahin dia malah lebih galak daripada saya. Betul. Dan lalu kemudian berkelit dengan A, B, C dan lain sebagainya gitu ya. So merasa amat lu dan apa dan seterusnya dan seterusnya. Iya, malah dibilang pede ya lu apa. Wah, dan kita harus tetap yakin bahwa itu salah dan nggak boleh ada anak-anak Tuhan yang masih melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau mau jujur ya, kakak juga dulu pernah terlibat dalam pelaku kekerasan gitu ya. Zaman kita belum tahu, kakak juga nge-sweet-sweetin cewek, tapi kita kemudian belajar. Dan karena kakak juga belajar, kakak juga mengajak teman-teman semua ya kita sama-sama belajar. Jangan lagi kita mengulangi dosa yang sama, kesalahan yang sama. Termasuk ini perbuatan pelecehan seksual yang juga dianggap sebagai hal biasa, normal, bahkan lucu. WA itu biasanya ada stiker. Ya kan ya? Sekarang kan lagi hobi ya, kirim-kirim stiker, bikin stiker sendiri, bikin kalimat sendiri. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat di grup-grupnya atau di teman-temannya di WA kita yang ada stiker yang dipasang foto misalkan perempuan tetenya gede gitu ya, payudaranya besar, lalu ditulisin dengan kata-kata A, B, C dan lain sebagainya. Lalu kemudian jadi sesuatu yang lucu. Bahkan kadang-kadang
ditimpalin lagi, kirim foto yang lain lagi, dibikin yang lain lagi. Men, ayo, lu pikir dengan kata, kan cuma stiker, orangnya juga gak kita kenal, lalu gara-gara orang yang kita jadikan stiker bukan orang yang kita kenal, maka apakah itu membenarkan untuk kita melakukan itu? Enggak bro. Enggak ada yang orang yang suka. Tapi sekali lagi, ini bukan cuma perempuan korbannya. Laki-laki juga banyak. Nggak ada laki-laki yang suka kakak liatin Ruben, liatin aja terus ya bagian penisnya, gitu ya. Apa ada yang bilang, oh kalau cowok sama cowok nggak akan risik? Siapa yang bilang? Ruben gimana? Pasti jijik. Iya, kalau kakak liatin gini terus. Saya mau nanya nih, buat orang yang punya pasangan, ketika dia lagi nongkrong sama teman-temannya, dia kadang suka nunjukin foto. Wah, betul. Menunjukkan foto gitu ya dan lalu sebagainya, apalagi bagian-bagian tubuh yang harus digagai seksi dan lain sebagainya, termasuk dan itu masuk dalam kategori pelecehan. Pelecehan seksual yang lainnya itu juga bisa dilakukan dengan bentuk mempertunjukkan anggota tubuh kita. Nah, padahal kita yang cewek nih ya nggak disentuh, nggak diapain ya, tapi kita trauma bahkan kalau misalkan kejadian beneran. Tiba-tiba ada yang prosotin celananya, pamer-pamerin gitu ya. Atau kemarin teman-teman ngikutin ya, ada berita tentang teror sperma. Oh ya. Melempar sperma dan lain sebagainya. Begal payudara itu ya. Itu pelecehan seksual. Dan itu sesuatu yang masuk dalam kategori kekerasan dan tidak bisa dibenarkan. Apapun alasannya. Mau cowok, mau cewek, kalau dia melakukan hal yang termasuk dalam kategori pelecehan seksual tadi, maka itu tetap tidak bisa dibenarkan. Nah itu yang tahap yang pertama, pelecehan seksual, yang paling banyak terjadi dan lalu kemudian membuat kita merasa bahwa itu normal, karena banyak terjadi. Padahal sekarang kita belajar bahwa itu enggak, itu salah. Yang kedua, itu ada eksploitasi seksual. Dieksploitasi sehingga lalu kemudian anggota tubuhnya, badannya diperdagangkan. Kita menggunakan menggunakan anggota tubuh kita, bagian-bagian tubuh kita untuk lalu kemudian kita mencari keuntungan dari itu. Ini juga sesuatu yang salah dan ini jadi kekerasan. Baik itu dilakukan untuk diri sendiri apalagi untuk orang lain. Kalau misalnya dia sekarang nikah ya, kan udah ada situsnya, situs OnlyFans, di mana dia memperdagangkan badannya dia buat diperlihatkan, terus dia dapat uang. Tapi kan itu hak, maksudnya ya, kalau ada yang menghujat itu dia bilang itu hak gua dong, badan gua. Itu gimana Kak? Oke. Terlepas dari ini pergumulan etis nanti ya, dia sebagai orang yang dengan sadar melakukan itu mungkin dianggap sebagai hal yang wajar. Tapi sekali lagi, ketika kita mengambil keuntungan dari itu, kita yang beli resource-nya, kita yang lalu kemudian mengakses gambarnya, berarti kita menjadi pelaku yang mendukung eksploitasi seksual. Kan namanya kayak pasar gitu kan, ada yang jual, ada yang beli. Kalau yang jual nggak ada yang beli, ya nggak akan dijual lagi kan. Tapi karena yang jual merasa masih selalu ada yang beli, maka kita terlibat dalam pelaku kekerasan seksual. Orang datang ke pelacur. Pelaku-pelaku yang datang ke pelacur seringkali merasa saya nggak melakukan kekerasan seksual, saya bayar. Saya merasa saya juga mendapatkan keuntungan karena saya membayar. Ketika Anda mengeksploitasi tubuh orang lain dengan dalih Anda membayar pun Anda melakukan kekerasan seksual. Jadi jajan ke pelacur, lalu kemudian ngebayar orang untuk bisa berhubungan badan, pegang-pegang anggota tubuhnya, entah payudara, pantat, alat kelamin dan lain sebagainya. Itu bagian dari eksploitasi seksual. walaupun kita misalkan kan kalau di berita-berita ya ada seorang menawarkan memberikan uang 100.000 untuk bisa pegang-pegang, eksploitasi. Anak SD diiming-imingi dengan uang 50.000 untuk bisa dicolek-colek, eksploitasi. Itu juga apalagi kalau misalkan kita dengan sengaja bahwa ada yang mau nggak ini nih
pegang-pegang dan lain sebagainya, eksploitasi. Ini salah satu bentuk yang nanti ada kaitannya juga dengan perdagangan, pelacuran dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini bentuk kedua yang juga perlu kita sadari bahwa ketika kita menggunakan anggota tubuh kita untuk diperdagangkan, diuntungkan, mencari keuntungan lewat memberikan akses anggota tubuh ini, itu bagian juga dari eksploitasi seksual. Nah yang ketiga, yang juga sekarang udah pasti banyak kita kenal, tadi di undang-undang kita itu ada perkosaan. Perkosaan memang itu bicaranya tadi ya, ada penis masuk ke dalam vagina. Tapi sekarang kita bisa lebih kembangkan bahwa segala bentuk yang dapat melukai alat kelamin kita, walaupun bukan penis yang dimasukkan ke dalam vagina, tapi misalkan jari, lalu kemudian yang kayak waktu itu kasusnya kan ada cangkul, itu ngeri banget. Itu gila banget ya itu ya, cangkul apalah itu. Artinya apapun yang kita lakukan lalu kemudian merusak anggota tubuh alat kelamin itu, lalu kemudian menimbulkan trauma dan lain sebagainya, itu masuk dalam kategori perkosaan. Dan ini jangan misalkan aku nggak masukin kok, aku nggak ini, aku cuma pegang gitu ya. Wah, ya emang cuma pegang itu nggak ada kata cuma di itu juga ada mengerikan gitu ya. Yang dimasukin misalkan apa sih kalau dulu tuh bercandanya katanya timun lah, terong lah, apalah gitu ya, atau misalkan botol apa. Itu kadang-kadang orang itu nggak punya pikiran, nggak punya hati atau gimana gitu ya. Tapi yang ini masih ada di undang-undang ya Pak ya? Ini, nah itu undang-undang pemerkosaan yang kita adakan sekarang, yang masih ada sekarang, itu hanya bicara penis di dalam vagina. Jadi kalau misalkan ada kasus terong dimasukin itu hanya masuk ke pencabulan nanti. Oh iya. Padahal kalau di cewek ini sama sakitnya, sama traumanya, sama beratnya. Nggak ada yang mudah untuk itu ya. Nggak bisa dibilang nggak dimasukin kok, nggak dicolok-colok, nggak cuma diapain, orang yang masuk juga cuma jari, enak aja lu coba gitu ya. Nggak ada istilah cuma, korban tetap akan merasa itu sebuah hal yang berat, sangat berat. Jadi tadi kasus perkosaan, sekarang memang undang-undang kita bicara masih penis masuk vagina, tapi GKP bersama dengan teman-teman yang concern membahas isu kekerasan seksual juga fokus melihat bahwa enggak, apapun yang dimasukkan, apapun yang lalu kemudian melukai, membuat orang trauma, dia bisa masuk dalam kategori perkosaan. Yang berikutnya, berarti udah 3 ya. Yang keempat, ini kalau udah menikah. Jadi buat teman-teman pemuda, shortcaster yang sekarang udah mau menikah atau udah mulai serius dan lain sebagainya, ada yang namanya pemaksaan kontrasepsi. Sempet rame juga ya Kak itu? Sempet rame. Tahu kontrasepsi ya? Nah, karena kakak mau tanya, apa aja sih bentuknya alat kontrasepsi yang kita kenal di Indonesia nih? Yang biasa di Indomaret. Apa yang biasa di Indomaret? Apa? Sutra. Sutra, apa itu merek ya? Kondom, satu, sebut aja langsung. Terus apa lagi? Ada pil. Pil, apa lagi? Spiral. Sama satu lagi apa ya? Oh, suntik. Suntik. Paling nggak ada 4 ya? Paling nggak ada 4. Mungkin nanti sebenarnya ada satu lagi tuh implan yang ditanam di bawah kulit. Ada implan. Nah, tapi yang paling umum biasanya 4. Implan ada juga sih. Nah sekarang kakak tanya, alat kontrasepsi itu yang dipakai atau dikonsumsi oleh perempuan ada berapa banyak? Ada 3. 3 apa aja? Pil, spiral, sama suntik. Yang dipakai atau dikonsumsi oleh laki-laki? Satu doang. Teman-teman bisa lihat, ini ada sesuatu yang udah gak imbang. Perempuan banyak ragamnya dan kadang-kadang dipaksakan. Dan tahukah, dari paling tidak 4 lah ya, walaupun ada 5 implan, dari 4 alat kontrasepsi yang biasanya muncul ini, yang mempengaruhi hormon dan berdampak pada kondisi tubuh, kondisi kesehatan dan lain sebagainya, ada apa aja sih? Yang spiral bisa berpotensi terjadi pendarahan. Itu dia berarti kan di dalam rahim. Ya. Terus apa lagi? Pil berpengaruh nggak sih? Ya. Banyak kasus yang mengeluhkan jadi gemuk kalau nggak cocok, lalu kemudian kulitnya ada yang kering, tuh ya, jadi sensitif dan lain sebagainya. Terus suntik ada efeknya? Ada juga. Untuk beberapa orang itu juga bisa jadi gemuk.
Bahkan juga ada hal-hal yang kemudian mempengaruhi hormon-hormon yang lain. 3 yang diterapkan pada perempuan itu berdampak pada hormon dan bisa mempengaruhi tubuh. Entah pendarahan, entah jadi gemuk, entah apa lain sebagainya. Untuk yang laki-laki, kondom berdampak apa sih secara hormonal atau buat tubuhnya? Apakah kalau si laki-laki pakai kondom lalu kemudian badannya jadi gemuk gara-gara pakai kondom? Enggak. Apakah lalu jadi pendarahan? Ya sejauh pemakainya benar juga enggak kan? Bahkan kayaknya nggak ada kasus pendarahan gara-gara orang pakai kondom. Bisa kebayang ya? Satu yang buat laki-laki cenderung baik-baik aja buat si laki-laki, sementara 3 pilihan yang buat perempuan cenderung punya efek samping. Dan ironisnya, kadang-kadang yang dipaksa untuk pakai alat kontrasepsi siapa? Perempuan. Entah dari suaminya, entah dari orang tuanya, entah dari teman-temannya, lingkungannya. Udah punya anak, ayo buruan kamu pakai. Nanti keburu keberojolan lagi, nanti kamu jadi hamil lagi, daripada nanti kebablasan, kebobolan, pakai. Rata-rata perempuannya yang ayo pakai. Giliran laki-lakinya antar-antar aja, gak ada yang nyuruh, gak ada yang paksa gitu ya. Bahkan kadang-kadang laki-lakinya yang galak, ini gara-gara kamu sih kita jadi kebobolan dan lain sebagainya. Kamu pakai alat kontrasepsinya gak benar, kamu begini. Alat kontrasepsi itu kan harusnya kesepakatan. Kalau si perempuan merasa tidak siap untuk pakai karena berbagai risiko efek samping yang akan terjadi, gak boleh dipaksa. Oh, berarti sebenarnya pemakaian itu baik-baik aja selama nggak ada paksaan gitu, Kak? Betul. Oh. Jadi boleh pakai alat kontrasepsi, silahkan pakai, konsultasikan dan harus berdasarkan kesiapan orang yang akan pakai. Sekarang sebenarnya ada alat kontrasepsi, bukan alat, tindakan kontrasepsi buat laki-laki juga. Sama seperti buat perempuan. Kalau perempuan itu dari jalur sel telurnya itu ovariumnya sebelum menuju ovum itu bisa diikat. Laki-laki juga sama, dari testis sebelum sperma akan sampai teralirkan lewat penis sebenarnya bisa diikat. Kakak lupa nama istilahnya, mungkin teman-teman yang tahu bisa kasih tahu di kolom komentar ya. Kakak lupa, tapi itu bisa. Dan laki-laki ada yang mau nggak? Gak ada yang mau, takut gitu ya. Sementara perempuan nyampe rahimnya diubek-ubek, dia harus minum obat tiap hari. Laki-laki gak ada yang pernah bilang, aduh jangan deh, kasihan gitu. Gak ada yang pernah mikirin. Bukan gak ada ya, maksudnya jarang ada yang bisa mikir ke sana. Maka hari ini kakak juga mengajak teman-teman semua, apalagi anak muda yang bentar lagi mungkin mau nikah, mungkin 2 tahun lagi atau sekarang mulai punya pacar dan merencanakan serius mau nikah. Suatu hari ketika saudara-saudara, teman-teman shopcaster semua menikah dan lalu kemudian memutuskan untuk pakai alat kontrasepsi, jangan paksakan penggunaan itu kalau pasangan saudara tidak siap. Konsultasi dokter, setelah konsultasi juga betul-betul tanya kesiapannya sampai betul-betul siap baru pakai. Yang berikutnya, yang kelima, pemaksaan aborsi. Kita tahu ya, aborsi itu negara kita memang secara umum melarang dan tidak baik. Walaupun sebenarnya aborsi itu boleh. Oh gitu. Boleh secara etis, secara moral itu boleh ketika memang ada sesuatu yang secara kesehatan akan dikorbankan. Jadi misalkan ketika kondisi-kondisi ini kalau diteruskan, gitu kalau diteruskan bisa membahayakan ibunya, itu bisa gitu ya. Bahkan dalam kasus-kasus etis, ini etis gitu ya, ini etis nih kakak bilang. Nanti kita bisa diskusi lebih lebar lagi. Korban-korban pemerkosaan itu juga bisa saja gitu ya. Siapa yang mau gitu kadang-kadang ya. Ada fasilitas untuk korban-korban pemerkosaan juga boleh memutuskan aborsi. Itu di luar negeri sudah mulai di ini ya. Ya, tapi sekali lagi ini etis ya. Kita bisa diskusi ini lebih panjang lagi dalam podcast yang lain. Tapi pemaksaan aborsi, kadang-kadang kan ada yang misalkan udah punya anak 3, terus tiba-tiba udah umurnya 45, hampir 50, hamil lagi. Lalu tiba-tiba ada suami, ini kita udah umur segini, kamu hamil lagi, udah aborsi aja, udah gugurkan aja. Kadang-kadang kan dalam kondisi itu suami istri nih kan, bisa loh melakukan pemaksaan aborsi, gugurkan. Kita nggak bisa biayain lagi, umur kita udah tua dan lain sebagainya, mau nggak mau harus aborsi. Pemaksaan melakukan aborsi pun tindakan kekerasan seksual. Nggak bisa. Mau dalihnya katanya nggak bisa ngebiayain gitu ya. Kalau memang si perempuan itu ternyata tidak siap,
Tidak bisa. Dan kalau dokter juga tidak menyarankan untuk aborsi, kenapa kamu harus aborsi gitu kan ya? Ini nggak bisa juga, itu nyawa gitu ya. Pemaksaan aborsi juga adalah kekerasan seksual. Nah, itu yang di suami istri ya Pak? Itu bisa suami istri. Apalagi yang di luar suami istri. Tapi kan ada kekerasan yang terjadi sebelum tahap aborsi. Betul, pasti ada kekerasan. Misalkan di perkosaan gitu ya. Gara-gara perkosaan lalu kemudian hamil. Terus kemudian disuruh aborsi aja daripada kita jadi aib keluarga. Kadang-kadang ini bisa juga orang tua loh. Ketika anaknya ketahuan hamil di luar nikah, merasa takut jadi aib, gitu ya, nggak mau tahu, pokoknya nggak ada, mumpung baru 3 bulan, gugurkan, atau mumpung baru 2 bulan, baru sekian, gugurkan dan lain sebagainya. Nggak ada bisa gitu tuh. Mau itu orang tua kita gitu ya, atau seperti apa, ketika itu termaksaan aborsi berarti itu pun menjadi bagian dari pelaku kekerasan seksual. Nah yang berikutnya itu, ini punten ya rada panjang ya teman-teman ya. Nah yang berikutnya itu adalah pemaksaan perkawinan. Di Indonesia mungkin kita kenal zaman dulu itu Siti Nurbaya ceritanya ya, orang dijodohin. Kakak nggak tahu nih teman-teman shopcaster mungkin apakah masih dengar ada kasus-kasus perjodohan atau enggak. Tapi kadang-kadang kasus-kasus perjodohan gini ada kaitannya dengan budaya. Menurut budaya ini kalau udah ada kaitannya marga ini ketemu ini, kamu udah pasangannya, nggak boleh nolak, harus menikah. Pemaksaan perkawinan juga sesuatu yang menjadi kekerasan seksual. Atau misalkan orang tuanya, oh udahlah kamu susah, habis kamu nggak pernah main, nggak pernah ini mumpung ada yang mau sama kamu, udahlah daripada kamu mau kapan lagi sih, mau nunggu nyampe umur berapa, udahlah nikah aja. Ada men, emang nikah hanya gara-gara umur dan berapa gitu ya. Ya nggak bisa gitu ya. Udahlah, ini korbannya juga sekali nggak cuma perempuan, laki-laki juga bisa. Kamu udah umur 35, kamu udah waktunya nikah, kamu udah umur 40, harus cari teman-teman hidup. Udahlah ini ada, kamu mau cari yang kayak gimana lagi sih? Bangsanya kan kadang gitu ya. Kamu mau cari yang kayak gimana lagi sih? Mumpung ada yang mau, udah nikah, dibiayain, pokoknya nikah, harus mau. Itu kekerasan seksual. Tapi kalau ternyata yang dijodohinnya sama-sama suka gimana? Ya itu bukan dijodohin ya, akhirnya jodoh ya. Kalau sama-sama suka. Tapi kalau misalkan kita nggak mau, sampai pernikahannya dia nggak berat hati gitu ya. Secara tidak langsung menjadi tekanan juga ya. Tekanan. Terakhirnya cerai, amit-amit. Nah, malah yang terjadi malah bisa berpotensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam pernikahannya. Karena ngerasa bukan gua yang suka sama lu, gitu kan ya, dan sebagainya. Itu bentuk yang berikutnya. Yang berikutnya lagi adalah pemaksaan pelacuran. Kita tahu misalkan ada kasus dekat-dekat Bogor lah ya. Biasanya katanya ke arah villa itu, ke arah villa lagi ke arah puncak, ada yang villa sambil nawarin. Ternyata bukan villa doang yang ditawarin. Iya, bukan cuma villa yang ditawarin. Bahkan ironis ada kelompok-kelompok orang tertentu yang bangga loh kalau bisa kawin kontrak, kalau bisa ternyata anaknya itu dinikahin berapa kali dan lain sebagainya. Apalagi kalau ternyata dijual dan sebagainya, dilancurkan. Itu juga ironis gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ngomongin pelacuran gitu ya, yang lebih disorot kan pelakunya. Nah pelakunya padahal 2. Pelacurnya itu sendiri yang seringkali juga adalah korban karena dia tidak punya daya untuk melawan dan lain sebagainya. Dan yang sebenarnya paling banyak terjadi kan muncikarinya. Apalagi kalau yang laki-laki gigolonya gitu misalkan ya, ayo dong yang kayak gitu dibongkar. Bukan cuma sekadar wah ini nih pelacur nih wanita tunasusila yang di pinggir-pinggir jalan, kadang-kadang yang kita wah ini nih yang pelaku nggak beres nih. Apalagi kalau nonton film tertentu yang gerebek-gerebek daerah-daerah klub malam dan lain sebagainya, kadang-kadang seolah-olah yang kayak gitunya ditangkap, di blow up, disiarkan, dipublikasikan. Bosnya mana bos? Oh ini soalnya. Nah tapi sekali lagi ini tantangan kita. Mereka yang memaksakan orang melakukan pelacuran perlu ditangkap dan perlu mendapatkan hukuman yang berat.
pemaksaan pelacuran. Nah, selain pemaksaan pelacuran, ada juga yang namanya penyiksaan seksual. Mungkin kalau kita pernah belajar di mata pelajaran sosiologi atau antropologi, maka lupa zaman dulu SMA, ada yang hubungan seksual, entah katanya suami istri atau apa, yang nyampe digebugin, disiksa pakai apa, atau bahkan kadang-kadang upaya-upaya untuk mencari keterangan dengan cara disiksa secara seksual gitu ya, dicubit bagian payudaranya, apanya dan lain sebagainya, dengan sengaja kita menciderai anggota-anggota tubuh yang seperti payudara, alat kelamin dan lain sebagainya. Itu juga penyiksaan seksual. Orang tua ke anak juga kadang-kadang ada yang kebablasan gitu ya, alat kelaminnya diapain, dipotong kah gitu ya, ditendang kah, bener kan? Pernah ya, alat kelaminnya dipotong, ditendang, atau payudaranya diiris-iris dan lain sebagainya. Itu kan kadang-kadang, wah men, itu orang-orang dekat loh. Tapi berita-berita kayak gitu tuh ada di Indonesia. Dan kadang-kadang yang kayak gitu dihukumnya cetek. Kenapa undang-undang kita baru kenal istilahnya pencabulan sama pemerkosaan, payudara dijepit, dipukul dan lain sebagainya, nyampe trauma, nyampe memar, dihukumnya apa? Ya pencabulan mungkin, atau perbuatan tidak menyenangkan mungkin jatuhnya kalau nanti ada pembelaan A, B, C dan lain sebagainya. Padahal buat si korban itu selalu berat, bos. Nggak bisa dianggap sebagai Allah cuma kayak gitu, nggak ada Allah cuma kayak gitu tuh. Menyakitkan gitu. Dan yang terakhir itu ada yang namanya perbudakan seksual. Perbudakan seksual ini mirip-mirip dengan pelacuran, mirip-mirip dengan eksploitasi seksual, tapi ini kadang-kadang orang diculik, disokok, lalu kemudian harus tidak ada persetujuan dan tidak bisa ngapa-ngapain. Tiba-tiba ada diculik, disokok, lalu kemudian ada istilahnya digilir lah, lalu kemudian dirantai, lalu kemudian jadi budak seks gitu ya. Dan seremnya ada yang sampai meninggal lagi. Banyak, bukan cuma ada gitu, banyak yang sampai meninggal. Akhirnya begitu meninggal dibuang kemana, dimutilasi dan lain sebagainya. Atau yang kayak kemarin kita tahu kasus-kasus perang ke negara sebelah itu ya, yang militer ISIS kalau harus disebut gitu ya. Kita tahu juga banyak orang-orang Indonesia yang akhirnya jadi budak seks. Mereka diiming-imingi, didoktrin dengan hal yang keliru, berangkat, lalu kemudian ternyata di sana banyak loh. Kita lihat banyak kesaksian, teman-teman bisa lihat di berita-berita atau di IG atau di mana gitu ya, kesaksian orang-orang bisa lolos dari perang ISIS itu, dan ternyata ada perbudakan seksualitas di sana. Nah ini 9 bentuk. Semoga tadi kakak gak ada yang kelewat. Tapi 9 bentuk kekerasan seksual itu banyak. Tapi sekali lagi menyorot, kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak tahu sehingga kita jadi pelaku atau jadi korban. Kita bukan nggak tahu sih, lebih kayak nggak sadar bahwa itu kekerasan seksual gitu ya. Karena udah terlalu banyak terjadi, dianggapnya normal. Betul. Kebiasaan gitu. Iya. Betul. Dari yang Kak Dedan sudah jelasin tadi mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, kebetulan ada pertanyaan dari Shopcaster nih Kak, dari @sihmita. Kalau verbal termasuk kekerasan seksual, contohnya seperti apa ya Kak? Dan apa ada ayat Alkitab tentang ini? Tadi udah dijelasin ya Kak mengenai verbalnya itu. Mungkin tentang ayat Alkitabnya? Jadi kalau tadi sedikit mulas tentang verbal, mungkin bisa digolongkan ya kepelecehan ya, sweet-sweetin orang, kemudian catcalling gitu ya. Kalau ditanya ayat Alkitabnya apa, maka kakak nggak mau terlalu jauh. Ini ayat yang sudah familiar, ini banyak kita bahas, ini banyak kita hafalkan. Apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan dalam khotbah di bukitnya, nanti teman-teman bisa cek di Matius ya. Tuhan Yesus itu menyampaikan dalam khotbahnya, kamu pernah mendengar firman yang mengatakan jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang memandang seorang perempuan dan menginginkannya dalam hatinya, ia sudah berzina dalam hatinya. Tuhan Yesus itu sudah langsung menohok pada sesuatu yang lebih prinsip. Ketika pikirannya udah keras, apapun yang keluar dari tindakannya, dari perkataan yang udah jelas itu salah. Dan itu udah, kalau bahasa Tuhan Yesus zaman dulu kan perzinahan. Ya, kalau kita sedang sebutkan sekarang kekerasan seksual.
Ketika ternyata ungkapan, kalimat kita, perkataan yang keluar dari mulut kita didasari pada motivasi-motivasi yang menjurus pada pelecehan seksual tadi, memang karena pikiran kita udah sesuatu yang negatif, yang udah ngeres, yang udah jelek, maka ya mau tidak mau itu udah ada pelanggaran. Dalam firman Tuhan dikategorikan sebagai berzina, dan dalam pembahasan kita kekerasan seksual. Maka ya pasti nggak boleh perkataan apapun yang menjurus pada pelecehan seksual. Kira-kira gitu Bang Edi. Nah, Udah jelas ya. kita udah ngomong soal macam-macam kekerasan seksual. Ini ada pertanyaan dari Treska Tria Saputri. Gimana tuh? Shalom, apa sih sebenarnya pemicu adanya kekerasan seksual itu sendiri? Nah, tadi kan kok, Mbak, jenis-jenisnya sudah dibahas nih Pak, tapi kan dalam terjadinya kekerasan seksual itu kan berarti ada pemicunya ya Pak. Kira-kira apa ada beberapa jenis pemicu atau gimana? Silakan. Oke. Kalau ditanya pemicu itu sebenarnya banyak, tapi kakak mau menyoroti beberapa hal yang lebih prinsip dan hal-hal yang menurut kita ini harus dibongkar. Yang pertama pemicunya adalah anggapan bahwa laki-laki dan perempuan atau ada orang-orang kategori tertentu yang bisa dibenarkan melakukan kekerasan seksual. Kadang-kadang kan gitu ya, orang menjadi pelaku bukan karena mungkin dia pengen jadi pelaku, tapi karena teman-temannya menganggap itu biasa, dia jadi lagi ikut-ikutan. Kayak tadi, kirim-kirim stiker yang pakai gambar payudara, atau kirim-kirim stiker yang pantat gitu ya, atau gambar-gambar anggota tubuh tertentu, baik laki-laki atau perempuan. Mungkin saya nggak pengen sih, tapi teman-teman saya pada kirim, saya anggap rame-ramean aja lah, bercanda. Pola sosial kayak gitu yang harus kita bongkar. Itu bisa jadi pemicu paling besar. Karena orang merasa ketika dia aja begitu, nggak ada yang marah. Berarti yang kayak gitu wajar. Maka kalau mau kakak bilang pemicunya adalah belajar membongkar apa yang dianggap wajar dalam kekerasan seksual. Itu pemicu paling besar. Orang akhirnya jadinya begini loh, ketika itu udah dianggap wajar, mau diakal-akalin dengan misalnya naik kereta katanya ya, dipisahkan gerbong laki-laki, gerbong perempuan. Nah kalau otaknya udah menganggap bahwa yang kayak gitu aja wajar, mungkin pelakunya tidak lagi menyasar pada perempuan, atau misalkan perempuan pada laki-laki atau laki-laki pada perempuan. Bisa aja laki-laki jadi sama laki-laki, perempuan sama perempuan, gitu ya. Kadang-kadang yang membuat kita menjadi pelaku terus-menerus adalah ketika hal-hal yang keliru dianggap wajar dan dibenarkan. Atau kita-kita yang menyadari ada kejadian-kejadian kekerasan seksual membiarkan. Kalau tadi kan Kak Deden ini mungkin pemicunya kebanyakan dari laki-laki gitu ya. Tapi bisa nggak sih cewek itu jadi pemicu juga? Karena kan ada ini ya. Salah sendiri dia pakaiannya terbuka. Nah, betul. Itu banyak. Kita tahu misalkan kalau kasusnya dalam pemaksaan pelacuran atau dengan penjualan orang jadi pelacur, eksploitasi seksual, banyak loh perempuan yang jual temennya sendiri sesama perempuan. Beberapa kasus kalau teman-teman lihat, shopcaster lihat, ada kasus-kasus mahasiswa menjual temennya sendiri, nawar-nawarin gitu kan. Mau nggak lu sama ini nih, ini nih gitu ya. Cantik loh, ini belum pernah loh, ini gini loh, dan lain sebagainya. Yang melakukan siapa? Cewek. Miris kan? Itu terjadi. Teman-teman bisa cari beritanya. Teman-teman bisa cari banyak. Bahkan kalau mau jujur gitu ya, yang tak terkuak dalam berita-berita, itu kejadiannya bisa banyak. Mungkin nanti teman-teman shopcaster yang pernah tahu dunia perkuliahan, dunia ngekos, kejadian-kejadian seperti itu banyak. Dan kakak mau bilang, ayo teman-teman, shopcaster semuanya, teman-teman, ayo anak-anak gereja, anak-anak Tuhan, ketika teman-teman tahu yang kayak gitu, beranilah sekarang bersuara, berani bertindak, berani berhenti, berani mencegah. Jangan lalu kemudian kita tahu, lalu gua gak mau ikut-ikutan lah, biarin aja itu urusan-urusan dia. Kalau kita membiarkan, dia akan terus jadi wajar. Kadang-kadang kita memang bukan pelaku langsung, tapi ketika kita membiarkan pelaku bisa mengulangi perbuatan itu dan menganggap itu benar, maka kita sebenarnya menjadi pelaku yang mendukung tindakan si pelaku. Kita juga jadi pelaku juga sih, walaupun nggak langsung, karena kita tidak mendukung korban untuk tetap terlindungi. Ya kan? Kalau misalkan kita tahu ada korban, lalu kita biarin si korban tetap jadi korban,
ya sebenarnya kita juga jadi pelaku yang membiarkan si korban menderita. Padahal korban itu harus banget ditolong. Undang-undang kita celakanya belum bisa mengakomodasi perlindungan buat si korban. Itu yang juga sedang diperjuangkan sih teman-teman ya. Kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu korban itu udah terpuruk, berita malah menguak korban, mempermalukan korban. Apalagi kalau ada yang kasus-kasusnya pemerkosaan dan lain sebagainya. Teman-teman sekarang harus bisa sadar bahwa di dunia digital saat ini kekerasan seksual itu bisa dilakukan secara digital. Kita nggak pernah tahu foto kakak atau foto kakek ini atau foto Kak Ruben, jangan-jangan sekarang ini lagi dipertontonkan, lagi diedit, ya mukanya muka Kak Ruben, badannya badan yang lain. Sekarang bisa kan? Bisa itu. Bisa ya? Dan bisa rapi. Bisa rapi. Mukanya muka Kak Kenny, badannya badan telanjang, bukan badan telanjang Kak Kenny, disebarin kemana-mana. Kekerasan seksual. Dan kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya kakak selalu mengingatkan, yuk kita juga belajar menjadi orang-orang yang melindungi sesama kita. Kalau kita tahu ada foto teman kita yang lalu kemudian dijadikan bahan lelucon, marahin, laporkan, bahkan tegur. Maksudnya pencemaran. Pencemaran. Dan bukan cuma pencemaran, kalau arahnya udah kayak tadi, itu bagian dari pelecehan seksual. Nggak ada yang mau dikayak-gituin kan? Oke. Kira-kira gitu sih Kak Ruben. Nah ini tadi kan Ruben nanya mengenai pemicunya nih Kak. Sekarang kita mau nanya mengenai dampaknya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Shopcaster dari @michael250fi. Apa dampak kekerasan seksual pada anak? Tapi sebelum pada anak nih Pak, dari yang kita bahas deh, sekarang banyaknya tuh cewek yang jadi korban ya. Tapi untuk cowok sendiri pasti ada dong dampak kalau dia memang mengalami hal-hal kekerasan seksual seperti itu. Iya. Kekerasan seksual memang pada saat ini yang lebih banyak jadi korban dan disorot adalah perempuan. Kalau ditanya dampaknya, ya satu kata yang bisa mencerminkan semuanya adalah trauma. Trauma fisik, gitu ya. Ada luka, ada perubahan bentuk tubuh, ada memar dan lain sebagainya, gitu ya. Ada bentuk tubuh yang tidak bisa seperti semula, itu trauma fisik. Bahasa kedokteran mungkin teman-teman nanti bisa cek bahasa kesehatan. Tapi juga ada trauma mental. Trauma fisik mungkin masih bisa diakalin karena terlihat. Oh ada memar, oh ada luka, oh ada darah, bisa diobatin. Tapi trauma mentalnya kadang-kadang berat, susah. Bisa aja korban kekerasan seksual justru membela dirinya atau seolah menghibur dirinya dengan cara justru semakin kelihatan heboh. Misalkan jadi mungkin dia berusaha berdamai gitu ya. Mungkin sebenarnya dia ingin berdamai dengan dirinya sendiri, tapi cara berdamainya jadi ya udahlah karena payudara gue udah dikirim-kirim, ya udahlah sekalian aja lah. Gua ikhlas. Padahal itu sesuatu yang salah. Berarti udah ini dong, dianya juga udah apa ya, dalam dirinya udah rusak gitu. Udah rusak. Nah itu kadang-kadang kita nganggap wah malah jadi nggak beres orangnya. Padahal sebenarnya dia punya beban mental. Karena nggak ada orang-orang yang bisa support dia akhirnya mengambil keputusan yang mungkin kurang tepat. Nah itu tadi kakak bilang, trauma fisik kelihatan, lebih mudah mungkin. Tapi kalau udah trauma mental, ketika dia tidak didampingi orang yang tepat, dia tidak didengar, dia tidak disupport, dia tidak dibela, yang jadi malah salah dalam sikap. Yang akhirnya justru jadi gantung diri, yang akhirnya jadi gila. Ya kan, dia depresi berlebihan sampai akhirnya jadi pemurung, dia akhirnya jadi malah gangguan jiwa dan lain sebagainya. Banyak kasus begitu. Bahkan kok itu kan trauma yang ini ya Kak, maksudnya berat gitu ya, sampai bunuh diri segala macam. Kalau misalkan ini kan udah banyak banget, bahkan banyak jokesnya tentang ini, kita cewek itu nggak berani pengaruh kalau banyak cowok. Berarti itu kan ada suatu trauma gitu kan, dia pernah dilecehkan mungkin, di sweet-sweetin atau diapain. Betul. Kan berarti trauma juga. Dan itu dianggap lazim di sekitar kita. Betul. Dan itu harus mulai dibongkar bahwa trauma-trauma yang kelihatannya nggak berat. Siapa bilang trauma yang kayak gitu nggak berat? Nggak bisa dibilang bahwa trauma kayak gitu bisa nanti lama-lama juga sembuh. Nggak gampang menyembuhkan trauma mental. Kalau ditanya pada anak, teman-teman, buat orang gede yang dari segi kemampuan mengelola emosi saja mungkin udah lebih baik aja, nggak mudah, apalagi anak-anak.
sekaligus teman-teman Softcaster semuanya, kakak mau bilang bahwa kekerasan seksual zaman sekarang itu pelakunya ironisnya adalah kebanyakan juga anak-anak. Ini ironis. Artinya kalau sekarang penonton Softcaster ini adalah anak-anak muda, 17 plus lah ya, yuk jadi contoh buat adik-adiknya. Jangan ajarin adik-adiknya justru hal-hal yang melakukan kekerasan. Anak 15 tahun mencabuli temennya, anak 12 tahun memperkosa temennya. Masa anak SD udah perkosa-perkosaan? Pertanyaannya, siapa yang membuat seperti itu? Lingkungan. Siapa yang ngajarin? Atau kalau bukan siapa yang ngajarin, siapa yang mengajak punya akses nonton porno kan, gitu kan? Anak-anak seumur itu misalkan kalau nggak diajak nonton porno, dikasih gambar-gambar, dianggap sebagai bercandaan, mungkin mereka nggak akan mikir yang ke sana. Tapi begitu ternyata kakak-kakaknya bercandaan pakai gambar-gambar yang kayak gitu, ngajakin nonton film porno, menunjukkan alat-alat kelamin dan lain sebagainya, lalu kemudian dianggap sebagai hal wajar. Gitu sih, Kak Kenny, Kak Ruben. Ya ada banyak hal pasti ya, cuma mudah-mudahan ini bisa menjelaskan. Oke. Nah itu merupakan kadang udah bahas pemicu dan dampaknya gitu ya Kak. Tapi kita ini kan kita bertanggung jawab sama diri kita masing-masing setidaknya lah ya. Kalaupun kita bisa bantu teman yang merupakan korban atau apa itu lebih baik. Tapi kita nih yang belum menjadi korban atau belum menjadi pelaku, itu kan kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Apalagi teman-teman pemuda remaja sekarang. Nah, saya mau sorot lebih ke korbanan ya Pak. Karena kan pelaku bisa kita kontrol atau kita atur gitu. Kamu tuh jangan, atau kita kasih mindset yang baik-baik lah ya, biar kita nggak berpikiran jahat. Tapi untuk korban, itu kan dia nggak bisa ngapa-ngapain, namanya juga korban gitu ya. Gak usah jauh-jauh lah, korban catcalling gitu ya. Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu Kak. Meskipun bisa sih ditegur atau apa, tapi kadang kan tadi seperti yang pengalaman yang sudah terjadi, yang melakukan kekerasan itu lebih galak daripada korbannya gitu ya. Nah, kalau itu yang membuat juga kadang perempuan takut untuk bersuara gitu, takut untuk melawan. Apalagi kalau di sekitarnya nggak ada yang bantu gitu ya, cuma ngeliatin doang. Nah, berarti kan kita cuma punya diri kita sendiri gitu. Menurut Kak Dedan ada nggak sih pesan yang terutama buat korban ini ya, untuk menjaga atau untuk mencegah, atau kalau sudah kejadian untuk mengobati dirinya sendiri, mengatasi kejadian seperti itu gitu. Ya, yang pertama untuk bisa mencegah agar diri kita setidak-tidaknya jangan sampai menjadi korban gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Maka mau tidak mau sekarang kita belajar untuk mengelola diri kita. Mengelola diri kita bukan berarti kakak mau bilang cewek makanya jangan pakai pakaian seksi. Enggak, bukan itu, bukan tentang itu. Tapi mengelola bagaimana kita menjaga. Ada hal-hal yang kita tahu ini ranahnya privasi, ya biarlah itu menjadi konsumsi kita, tidak perlu kita sengaja publikasikan. Kalau tadi misalkan pertanyaannya juga kepada anak, teman-teman Softcaster bisa cek. Lihatlah di IG-nya Kak Dedan atau di IG istri gitu ya. Ini salah satu hal yang terus diajarkan pada gereja, jangan posting foto anak. Oh gitu. Kalau mau posting foto anak, izinlah kepada anak kita semua. Itu salah satu bentuk. Kalau paling riskan sekarang anak-anak apalagi ya, orang gede mungkin kita bisa teriak, kita bisa tonjok, bisa apa gitu ya. Anak-anak apalagi lebih riskan dibandingkan orang dewasa gitu ya. Maka ajarlah kita untuk sadar bahwa ada hal-hal yang secara prinsip yang pribadi, ranahnya pribadi. Buat anak-anak termasuk buat kita gitu ya. Terus tanamkan pada diri kita ada bagian tubuh yang tidak boleh sama sekali disentuh. Jadi misalkan mau laki-laki mau sesama perempuan itu bagian dari upaya kita menjaga diri. Dipegang pantatnya dianggap ya udah cuma pantat doang gitu. Enggak, itu bagian mekanisme diri yang harus, ketika ada orang sentuh pantat saya, sentuh payudara saya, sentuh vagina saya dengan sembarangan, atau misalkan tempelin pipi doang, colek-colek pipi aja gitu ya, bilang buat siapapun itu, nggak boleh ada yang lakukan itu. Jadi kita berhak marah, kita berhak ngomel, kita berhak tegur orang yang melakukan itu pada diri kita. Bahkan sebenarnya kalau misalkan ini sekaligus kakak mau ajak kita jadi edukasi ya. Kalau teman-teman Softcaster semua ada yang nggak punya anak,
anaknya sudah mulai bertumbuh dewasa, sekarang misalkan udah mulai 6 tahun, 7 tahun mulai besar gitu ya. Terus ajarkan kepada anak-anak teman-teman, atau kalau teman-teman punya adik-adik yang masih usia SD dan lain sebagainya, tanamkan terus, tidak boleh ada orang yang sembarangan menyentuh bagian tubuhmu, termasuk kalau ada orang yang bernada tadi, cie-cie. Terus sampaikan bahwa kalau ada yang begitu, laporkan kepada orang dewasa. Cari orang dewasa, laporkan. Mau tidak mau sekarang begitu. Kalau mau dibilang perlindungannya seperti apa? Perlindungannya kayak gini tuh nggak sederhana. Kita nggak bisa bilang dengan cara ini pasti aman, dengan cara ini pasti nggak akan menjadi korban. Nggak sesederhana itu, kompleks. Maka mau tidak mau sekarang kita harus membangun sistem perlindungan diri dari mulai kita tahu kontak darurat. Ketika misalkan kita merasa pas di perjalanan, di tempat keramaian, ini kayaknya ada orang nggak beres nih, nguntit yang ngikutin. Kita harus punya kontak darurat di mana kita telepon siapa, tanya hubungi siapa yang terdekat untuk gue nih kayaknya lagi rasa gak enak dan lain sebagainya. Misalkan video call sengaja kasih lihat misalkan ini kayaknya situasinya begini dan lain sebagainya, supaya ada orang yang mengetahui kondisi kita seperti apa. Atau misalkan dalam kondisi tertentu di mana kita lagi nggak bisa telepon siapa, cari tempat-tempat yang kita cukup yakin itu aman. Walaupun ya sebenarnya nggak ada tempat yang betul-betul aman gitu ya, selalu ada resiko. Tapi carilah yang setidaknya bisa cukup aman. Datang misalkan ini lagi di tempat di stasiun, agak sepi gitu ya. Carilah kelompok, misalkan ada ibu-ibu, atau misalkan ada polisi, ada pengawas dan sebagainya, atau biasanya ada CCTV gitu ya. Itu salah satu tempat yang biar bagaimanapun paling nggak ini ada orang yang mengamati, atau minimal ini akan jadi rekaman yang bisa membantu saya untuk melakukan pembelaan diri. Itu langkah-langkah. Tapi sekali lagi, itu bukan jaminan bahwa kemudian kita pasti tidak akan jadi korban. Jadi korban dan lain sebagainya adalah bagaimana kita terus membangun kesadaran orang dan juga membangun kesadaran diri untuk bagaimana kita tidak dengan sengaja menjerumuskan diri pada tindakan-tindakan yang dapat membuat orang melakukan kekerasan pada kita. Ya tapi sekali lagi, kakak bukan bilang bahwa makanya jadi cewek nggak boleh begini, bukan. Tapi kita pasti bisa kok secara dewasa menempatkan di mana kita berperilaku seperti apa, dengan gaya seperti apa dan lain sebagainya. Walaupun kekerasan seksual itu tidak tergantung pada bajunya. Kekerasan seksual tidak bergantung pada orangnya kayak apa. Kekerasan seksual tergantung pada pikiran kita. Maka pakai pikiran yang baik. Jangan sampai dirusak. Oke. Nah, berarti tadi ada yang saya sorot dari penjelasannya Kak Dedan mengenai pencegahan ya Kak ya. Sebelum kunci utama kita bisa melakukan pencegahan, kita harus tahu kalau itu salah gitu ya. Ya. Jangan sampai kita juga pikir itu menjadi wajar. Apalagi kalau kita, terutama cewek ya, dilihatin apa udah biasa. Jangan sampai kita kepikiran itu menjadi wajar gitu ya. Karena itu juga kita menjadi korban, kita juga dirugikan gitu ya. Nah ini Kak ada juga pertanyaan nih. Tadi kan kita menyorot korban ya Kak ya. Nah sekarang posisinya kalau kita temannya korban gitu Kak. Misalkan ini yang saya juga lagi berusaha terapin ya, kalau misalkan ada yang macam-macam gitu di sekitaran saya, meskipun bukan buat saya, kita harus tegur atau gimana gitu. Berarti kan kita membantu korban gitu ya. Ini ada pertanyaan atau pesan nih dari Mbak Esther, bagaimana nih membuat trauma healing yang sifatnya bisa disupport dari teman sendiri, tanpa harus mengingatkan dia mengenai kejadian yang terjadi gitu. Yang pertama, bagaimana ini sebenarnya bisa materi yang sangat panjang. Kakak hanya akan singkat saja. Bagaimana ketika kita menjadi pribadi yang dipercaya untuk menjadi pendamping trauma healing gitu ya, belajarlah untuk pertama-tama mendengar kondisi korban. Bagaimana kita memahami sudut pandang korban. Itu dulu gitu ya. Sorry aja, kadang-kadang itu kita baru ngedengerin kemarin jalan begini, ya begini-gini. Terus kemudian kita bukan jadi teman yang mendengerin dulu, malah responnya, ya pantas aja. Ya lu pakai bajunya gitu ya sih. Iya sih. Nah ya kalau lu gitu, please gitu ya. Dia udah jadi korban. Mau seperti apa kondisinya, kita dengar dulu sudut pandang dia seperti apa. Pahami dulu situasinya, pahami dulu kondisinya. Kadang-kadang kita memang harus mengingatkan kalau memang ada yang salah, tapi kita harus juga belajar melihat bagaimana pemulihan dari traumanya, bagaimana keberadaan dirinya. Untuk memulihkan itu nggak gampang. Kadang-kadang hanya gara-gara reaksi kita yang
Kita lagi dengerin cerita, terus tiba-tiba kita ngerasa itu tuh udah bikin, ya ampun, gue dari tadi cerita, gue percaya sama lu curhat, lu nya malah. Apalagi kalau bicara ini kan berarti intimate banget Iya. ya. Itu kan aib sebenarnya. Dan bagaimana ketika kita menjadi teman yang dipercaya mendampingi, betul tadi yang bilang, pertama-tama jagalah rahasianya. Jagalah apa yang menjadi ceritanya. Jangan sampai dijadiin gosip. Iya gitu ya. Nanti begitu dia udah cerita, tahu gak, si ini tuh kemarin gara-gara begini, Iya, jadi iya. begini, dan aduh gitu ya. Malah nanti jadi guyonan, malah nanti dianggap jadi bahan ABC yang lainnya, malah bukannya ngedampingin, ngejerumusin. Oke, Shopcaster. Nah, itu udah banyak banget ya yang kita jelasin, meskipun itu belum luas banget ya Pak ya, masih banyak penjelasan yang masih panjang gitu ya. Kalau misalnya kita mau lanjutin juga sebenarnya bisa. Nah, dari Shopcaster sendiri, kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mau ditanyakan, itu silakan hubungi pengurus, mungkin kita bisa adakan Zoom lagi ya Pak ya, kalau misalkan Shopcaster berminat. Nah, atau kalau memang punya pertanyaan yang mau disampaikan, silakan ditulis di komentar di bawah ya. Nah, intinya untuk kita sendiri jagalah diri sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita belum bisa belain, meskipun harusnya kita bantu aja. Kalau ada kekerasan seksual di depan kita, setidaknya kita bisa membantu korbannya, tenangin atau bagaimana. Tapi untuk diri sendiri setidaknya kita harus bisa menjaga tubuh kita sendiri, jangan sampai kita terjerumus dalam kekerasan seksual. Nah, terima kasih banyak Pak Dedang untuk hari ini. Kak Ruben. Nah, udah banyak banget yang kita dapetin. Nah, semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak Siap. ya, maupun di Zoom atau di podcast selanjutnya. Nah, untuk Shopcaster, sampai bertemu lagi di Zoom atau di podcast selanjutnya. Dadah! Nggak usah wajarnya aja ya kayak gini. Cek. Oke. Roll, mulai. Halo Shopcaster semua. Roll, mulai. Mati lagi.